Bukhari Muslim. Ini dengerin nih. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kata Nabi, nanti ada di antara umatku yang mengikuti cara-cara sebelum mereka. Siapa itu? Nabi ditanya, nanti ada di antara umatku mengikuti cara-cara mereka. Sifat disiplin, dikit demi sedikit, wajirokan bijirokin, sehasta demi sehasta. Nanti banyak diikuti oleh umatku, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, hatta lau dakhalu fi juhritum, bahkan tuh orang masuk ke dalam lubang biawak pun dia lakonin demi mengikuti cara-cara mereka. Lalu sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, siapa mereka yang Anda maksud ya Rasulullah? Al-Yahud wal Nasara. Apakah nanti umat Islam di akhir zaman mereka mengikuti cara Yahudi dan orang Nasrani? Nabi menjawab, qala paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis sahih. Paham Pak? Jelas? Jelas ya? Paham? Itu sudah diprediksi oleh Nabi sedikit demi sedikit. Contoh, budaya kafir, cara berpakaiannya dia muslim, tapi kadang-kadang dia pakai anting. Ada nggak laki-laki pakai anting? Ada. Pakai tato ada nggak? Kalau orang bule pakai tato bagus, kulitnya putih. Nah orang bule hitam belum kayak macam kuali, pakai tato ya. Orang bule mabok brandy whisky, itu maboknya dia itu alkoholnya asli orisinil. Anak muda kita naik maibon bujuk sama spiritus, untung aja tuh bocah nggak mampus. Betul nggak? Ya Allah, ini udah terus pacaran beda agama. Itu cara-cara mereka. Anak seorang muslim pacaran dengan non muslim, ini terjadi. Baik-baik, itu cara-cara mereka. Itu diperkuat oleh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 120. Surat apa? Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Walan di situ pakai lam, bukan lam. Artinya apa? Mereka tidak akan pernah berhenti. Siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ngapain mereka? Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga umat Islam mengikuti cara-cara mereka. Ya, milah mereka. Milah itu artinya cara. Milah ditafsirkan agama, milah ditafsirkan budaya-budaya mereka. Banyak nanti diikuti oleh anak-anak muda kita yang mayoritas muslim. Contohnya, malam ini ada seorang pendeta nanya sama Ustaz, Tuan pendeta, kenapa ente nggak keluar malam? Ngapain saya keluar malam? Kata sang pendeta sama kiai, emang apa? Itu anak murid ente, jamaah ente yang keluar malam. Tuh, coba lihat sekarang nih, di Taman Mini gitu, sekarang ini Taman Mini itu berapa ribu panggung, ada musik, ya. Siapa yang pakai? Nah, soal orang-orang kita, makanya Habib Munir sedih. Satu malam tahun baru ada 3 agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu banyak orang bermaksiat, hotel di booking, kondom dibeli, udah ludes semua. Mereka pesta maksiat. Nah, udah bilang yuk, ngapain bakar petasan? Takbir. Apa takbir? Boros. Sesungguhnya pemboros itu kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pemboros itu temannya setan kata Allah. Daripada ente beli petasan mahal, mendingan
yang ente sedekahin sama orang yang sangat membutuhkan. Amin ya rabbal. Ngapain ente bakar-bakar petasan? Udah stop. Ya sepikan panutan baru. Nggak usah ikut-ikutan bakar mercon, bakar petasan, niru trompet, tangkap lu. Halo, denger gak? Mudah-mudahan di lingkungan masjid Anda nggak ada satupun suara petasan. Amin. Kalau ada yang ngaji nih masih bakar petasan, berarti itu orangnya budak gitu ya. Mudah-mudahan nggak pada budak. Amin ya rabbal. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Surat Toha ayat 24. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah, maka orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit dan sumpah dia. Hidup yang indah, ikuti ajaran Allah. Coba berjujur-jujur bermaksiat. Makanya kalau kita pengen indah, mana perdagangan mendingan muhasabah. Apa itu muhasabah? Melakukan introspeksi diri sebelum kematian, udah bener gak amal kita? Ya itu aja. Ingat umur itu di tangan Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Itu surat apa itu? Surat Yasin ya. Ayat berapa? Cari sendiri tak? Jadi tadi yang udah saya kupas surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah akan hidupin orang yang udah mati itu tadi. Terus wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu malaikat raqib dan atid disuruh oleh raqib, atid, catat itu apa yang dikerjakan manusia di dunia. Wa naktubu, catat ya, jejak-jejak digital manusia dicatat. Ayo, malam ini saya mau tanya bapak-bapak, adik-adik remaja, kira-kira raqib atid hadir nggak kira-kira? Hadir apa enggak? Hadir nih. Mayal bidu min qaulin illa ladaihi raqib dan atid. Malam ini tidak ada luput daripada catatan malaikat raqib dan atid. Alhamdulillah ya Allah, di malam tahun ini kami duduk di Masjid An-Nada. Mudah-mudahan ini bagian daripada kebaikan kami, dimudahkan kami masuk surga. Amin ya rabbal. Jangan korbankan akidah, jangan korbankan akidah. Toleransi yang harus tahu. Toleransi itu batasannya dalam bidang muamalah. Toleransi dalam bidang apa? Muamalah. Apa muamalah? Pergaulan antara manusia dengan manusia. Kita orang Islam, tetangganya non Muslim, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Gotong royong, berbeda agama, bersinkot di RT, boleh nggak? Ada tetangga kita non Muslim sakit, kita bawain sesuatu, boleh nggak? Boleh. Karena Nabi punya tetangga Yahudi, malah Nabi tiap sholat dilemparin kotoran onta. Marahkan Nabi kata. Satu ketika dia orang Yahudi sakit, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ada apa kering? Biasanya saya lewat di sini ada yang ludahin saya. Tumben hari ini nggak ada yang ludahin saya, kata Nabi. Dia sedang sakit ya Rasul. Orang Yahudi sering nyakitin Nabi. Lalu Nabi balik dulu, nggak langsung ke Masjid Madinah. Dia bawa sesuatu korban. Lalu dia ketuk pintu. Dia bawa sesuatu buat orang Yahudi. Itu boleh, saudara. Boleh. Toleransi dalam bidang pergaulan. Kita bisnis kepada non Muslim, asal bisnisnya halal. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ada orang non Muslim jual pakaian, sorban, baju koko, kita beli, boleh enggak? Boleh. Itu muamalah. Boleh jual beli. Tapi ketika lempengan soal keyakinan, Abu Jahal, Abu Sufyan itu datang, ya Muhammad, daripada ribut, bagaimana kita gantian? Hari ini kami menyembah Tuhanmu Allah, kata tetap kafir Quraisy. Tapi engkau besok ya Muhammad nyembah Tuhan kami
Lata, Uzza dan Manat. Maka turun surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, jangan kau sembah apa yang mereka sembah. Tuh ya, la abudu mata abudu, itu ayat tentang akidah. Ujungnya lakum dinukum. Jadi kita nggak boleh di Indonesia itu mengganggu keyakinan mereka. Nggak boleh, mereka sedang hari raya kita retok-retokin. Jangan sampai kita umat Islam pada PK semuanya. Nah, bilang ya sampai PK kita ya. Mudah-mudahan kita selamatkan akidah kita. Modal kita cuma akidah. Kita kan ini banyak maksiat, ibadah sedikit. Betul nggak? Siapa tahu dengan mempertahankan akidah kita selamat, bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Itu aja kuncinya. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, cucu kita, generasi kita. Jangan sampai mereka terjebak dengan yang namanya kemurtadan. Ya. Jangan sampai terjebak kemurtadan. Emang ada murtad dalilnya? Ada. Surat apa? Al-Baqarah 217. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 217. Supaya kita camkan bersama ya, mudah-mudahan kita baca wa man yartad minkum amdini, siapa yang murtad dari agamanya. Murtad itu apa sih? Murtad itu beda, pindah agama, pindah keyakinan, namanya murtad ya. Yang tadinya Islam dia pindah ke agama lain, namanya murtad. Murtad itu artinya keluar dari rel Islam, namanya murtad. Kemudian Pak Yakub, pada waktu dia murtad, pada waktu dia bermaksiat, seperti yang sampaikan Habib Mudir, malam tahun baru, malam maksiat sedunia, ya. Pak Yakub lalu dia mati. Pada waktu dia happy, waktu dia mabok ya. Waktu itu dia berlakukan maksiat, wa kafir, matinya masuk kategori kafir. Matinya apa? Kategori kafir. Alhamdulillah jadi gara-gara murtad. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kalau udah murtad, mati kafir, amalan ibadah kita dari masih muda sampai tua rontok alias hancur di hadapan Allah, mikir nggak ada nilainya. Mau kita gitu? Mau nggak? Capek-capek dari masih muda, udah tua, tahu dia mati dalam kemurtadan, sedang maksiat, ya. Tapi tak malu di dunia wal akhirah. Amalan di dunia dan bahkan sampai akhirat amalan ditolak. Ulaika ashabun nar, mereka itu masuk daripada penghuni api neraka. Naudzubillah min hum fiha khalidun. Mereka gara-gara murtad mati dalam kekafiran, mati dalam perbuatan maksiat, maka mereka menjadi penghuni neraka kekal abadi selama-lamanya. Naudzubillah min. Yang terakhir buka surat yang diterangkan oleh Allah, surat Al-Furqan. Surat apa? Surat Al-Furqan, surat ke-25. Surat Al-Furqan ayat 72. Ya. Ini larangan umat Islam ikut rame-ramekan mereka, ikut upacara mereka. Ini ada surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat 72 ya. Surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana dikatakan walladzina la yashhaduna dzur, orang-orang yang beriman itu, kata Allah, mereka tidak pernah menyaksikan apalagi melihat upacara mereka. Tuh, ahli tafsir menafsirkan kalimat zur
seorang ulama, siapa orang yang membaur terus dia belum tobat, maka nih orang nanti waktu matinya akan dikumpulkan bersama mereka. Apa tuh? Bersama mereka apa? Bergabung dengan mereka. Naudzubillah, ini bukan ekstrim. Otak manusia yang ekstrim. Ini bukan radikal. Ini ayat Allah. Bukan surat Al-Furqan ayat 72. Ya. Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang beriman itu kagak mau melihat upacara mereka. Ya. Kenapa? Di situ ada yang namanya as-sonam. Sonam itu apa? Patung. Di situ ada yang namanya al-lahwu, permainan. Di situ ada yang namanya macam-macam perbuatan maksiat, macam-macam. Baik-baik kita terima. Kita punya akidah supaya beda dengan mereka. Mudah-mudahan dengan akidah ini diselamatkan oleh Allah, kita bisa masuk surga. Jangan sampai toleransi yang kebablasan. Tadi udah saya terangin, Nabi memberikan toleransi dalam bidang muamalah, bukan dalam soal akidah. Itu supaya dipahami, ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau kita menghadapi upacara mereka, maka kita tetap menjaga persatuan, menjaga kedamaian. Jangan menghina mereka, karena mereka punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Itu wajah maru bil lagwi maru kirama. Kalau ada upacara mereka, lebih baik kita tidak mendekat untuk menyelamatkan akidah kita. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan muhasabah. Yang pertama, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Apakah kita termasuk orang yang rugi? Atau kita termasuk orang yang terkutuk? Naudzubillah, jawabannya ada pada diri kita. Yang kedua, mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak kita, ya, agar mereka tidak terjebak daripada orang-orang yang menjauhkan mereka dari ajaran Allah dan Rasulnya. Siapa itu mereka? Kata Nabi, al-Yahud wan Nasara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, setiap tahun ketika terjadi tahun nggak ada kita ikut-ikutan mereka atau tasabbuh mereka. Intinya adalah supaya kita selamat iman kita, selamat akidah kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil, ya. Supaya kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia sifatnya sementara. Jangan-jangan karena jabatan ente korbankan akidah. Jangan-jangan karena sesuatu ente korbankan akidah kita. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak kata Nabi, paginya beriman, sorenya kafir. Dan berapa banyak sorenya masih beriman, paginya kafir. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa? Ya Rasul, ya bihu dinahu biharodin dengan dunia. Jangan kaget nanti di akhir zaman, kalau ada orang Islam yang kagak kuat imannya, dia akan murtad dari agamanya gara-gara dunia. Demikian kurang lebih, mohon maaf, kita baca Fatihah. Semoga anak kita, keluarga kita diselamatkan dari berbagai macam tantangan zaman, tantangan iman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul pada malam hari ini di tengah hiruk-pikuknya suasana di mana banyak orang-orang yang keluyuran dalam rangka menyambut tahun baru 2022 menyongsong 2023. Kami tetap istiqomah dalam mempertahankan akidah kami. Kami istiqomah dalam rangka mempertahankan ajaran daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kami tetap memperjuangkan ajaran Allah dan menyiarkan ajaran Rasulullah SAW.
dan kami tidak pernah takut kecuali takut kami kepada Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Kami tidak takut dengan cercaan manusia. Kami tidak takut dengan hinaan-hinaan manusia. Yang kami takut ketika diri kami dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, muliakan saudara-saudara kami yang memuliakan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan saudara-saudara kami yang mengikuti ajaran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang mantap dalam imannya, mantap dalam ibadahnya. Ya Allah, andai kata di dalam perjalanan hidup kami tahun 2022 banyak khilaf, banyak kesalahan, banyak kekurangan, maafkan khilaf kami, maafkan kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ketika Engkau ya Allah memberikan umur kami sampai tahun 2023, berikan kami hidayah, taufik untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan mampu meninggalkan segala larangan-larangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami hidayah, ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kami di dunia wal akhirah. Rabbana